Oke guys, mengapa harga Pi Network anjlok meski pasar kripto itu membaik? Di tengah pemulihan pasar kripto secara umum, harga Pi Network justru mengalami penurunan. Kini berada di angka $0,9 setelah turun 4% dalam sehari. Penurunan ini semakin dalam jika dibandingkan dengan puncak harga tahun ini yang mencapai $3, menunjukkan penurunan lebih dari 65%. Sekarang udah di bawah $1 ya guys ya. Jangankan ke $314.000. Bayangkan $314.000. Ke $3 aja susah. Sekarang udah di bawah $1. Ya, jauh sekali mau ke $300.000 itu ya. Ya, jangan-jangan ini mau ke nol ini. Berbagai faktor berkontribusi pada penurunan ini, termasuk tekanan pasokan yang meningkat dan ketidakpastian seputar pencatatan di bursa kripto besar. Nah, ini dia ya, penyebab utama penurunan harga. Salah satu penyebab utama penurunan harga Pi Network adalah peningkatan jumlah token yang beredar. Ya, jadi ada unlock token ya. Token yang beredar itu sangat meningkat. Menurut data dari P-Scan, sekitar 99,3 juta token Pi Network senilai kira-kira 91 juta US dollar dijadwalkan untuk dibuka dalam 30 hari ke depan. Ini tambah turun dia guys kalau di unlock ya. Sebenarnya tambah dilepas ke pasar tokennya makin banyak, itu tambah parah itu penurunannya nanti. Karena orang akan berlomba-lomba untuk jual. Rata-rata 3 juta token akan dibuka setiap hari. Bayangkan guys ya, tiap hari itu ada 3 juta token yang di-unlock, yang dibuka. Itu sudah pasti dijual itu. Nggak mungkin ditahannya. Jadi para pionir udah menambang sekian tahun, kalau tokennya dibuka, kira-kira gimana? Dibeli lagi atau dijual? Pasti dijual guys ya. Itu akan buat harga semakin hancur. Jadi rata-rata 3 juta token akan dibuka setiap hari selama periode tersebut. Dengan pembukaan terbesar pada 3 April, yang akan memasukkan 6,8 juta token ke dalam sirkulasi. Pembukaan token yang besar ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan 115,57 juta token. Wow, 115,57 juta token pada April. 182 juta pada Mei. Oh my god. 222 juta pada Juni. Jadi akan dibuka terus guys, makin menyungsep ke dasar bumi ini harganya. Hal ini dapat menciptakan tekanan jual yang lebih besar mempengaruhi harga di pasar. Kemudian apalagi penyebabnya penurunan Pi Network ini secara terus-menerus tanpa henti, tanpa jeda, kekhawatiran terhadap sentralisasi dan daftar bursa. Jadi sifatnya Pi Network ini bukan decentralized ya, tapi terpusat atau centralized, berlawanan arah dengan prinsip kripto pada harusnya. Ya, kalau kripto itu harusnya decentralized, tidak terpusat pada developer, tidak terpusat pada core team ya. Kalau ini ya seperti MLM jadinya. Ketidakpastian mengenai pencatatan di bursa kripto besar seperti Binance udah jelas menolak Pi ya, sama dengan Bybit juga menolak, dibilangin scam. Juga mempengaruhi sentimen investor. Harapan untuk pencatatan tersebut belum terwujud, menimbulkan kekecewaan di kalangan investor. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai sentralisasi dalam jaringan Pi Network. Berbeda dengan blockchain lain yang menjalankan node secara independen. Tim inti Pi mengendalikan supernode Pi. Ya, core timnya yang mengendalikan ya. Meskipun jumlah supernode telah bertambah dari 3 menjadi 42, belum ada kejelasan bagaimana node-node ini dipilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan desentralisasi dalam jaringan. Dari sisi teknis, Pi Network diperdagangkan pada $0,9 dan menunjukkan tren yang lemah. Dukungan teknis berada di 0,7. Sementara $1 menjadi resisten ya, yang sulit sekali untuk ditembus. Nggak bakalan tembus $1 ya, di bawah $1 terus. Indikator Bollinger Band menunjukkan bahwa penjual mengendalikan fluktuasi harga dan indeks kekuatan relatif atau RSI pada 43,27 menunjukkan tren bearish. Tren turun ya. Jika harga jatuh di bawah 0,85, Pi Network mungkin akan turun lebih jauh lagi ke kisaran $0,7. Namun jika harga dapat menembus di atas 1, momentum bisa berubah. Ya, jadi kesimpulannya, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Pi Network membutuhkan strategi yang efektif untuk mengatasi tekanan pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. Pembakaran token tambahan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan jaringan bisa menjadi langkah penting untuk memulihkan nilai token di masa depan. Oke? Jadi kita lihat saja guys ya, apakah Pi Network ini bisa bertahan di $1 atau memang harus ke $0,7, bahkan lebih jauh lagi bisa mendekati 0,1 ya. Ya kalau ke 0 jangan ya, berarti kalau ke 0 ya nggak ada harganya sama sekali. Ya kita lihat saja, karena saat ini pasar kripto pada umumnya itu sedang membaik ya, sedang kembali recovery. Tapi Pi Network malah terjun bebas, semakin parah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your